Halo guys, jumpa lagi bersama saya Agung Raka. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial buat teman-teman dan juga review tentang bongklak media air saya, yaitu bahan saya adalah Minion dan kemudian pot yang dipakai itu adalah custom antara kaca dan fosil kayu. Oke teman-teman, check this out. Oke, buat teman-teman semua, hari ini saya mau review sedikit tentang pot kaca saya, yaitu kombinasi dengan fosil kayu ya teman-teman. Oke, semoga tutorial ini juga atau review ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, khususnya bagi pemula. Oke, ini adalah proses media air 5 bulan ya, memang pertumbuhannya agak lambat karena di sini juga saya tidak pernah memotong ya, jadinya dari 5 bulan dari awal, yaitu daunnya tidak pernah saya potong sehingga daunnya ini dan prosesnya sedikit lebih lambat ya daripada program-program yang saya buat, yaitu memecahkan daun lebih awal. Karena di sini yang saya utamakan itu adalah proses dia nungging ya, nungging tapi akarnya di atas seperti ini teman-teman. Oke, jadinya hari ini saya ingin menyayat daun-daun yang banyak memakan nutrisi di dalam batok kelapa. Oke, jadinya Minion ini seperti yang saya bilang, memang pertumbuhannya agak lambat karena nutrisi di dalam itu lebih sedikit ya. Jadi saya biasa itu menggunakan program-program dengan kelapa, yaitu dimana paling bagusnya itu bulan atau gading orange atau gading ya. Batoknya lebih besar ya, jadi batoknya lebih besar. Jadi di situ nutrisinya itu sangat banyak. Jadi sangat banyak dan di saat kita program nanti pertumbuhan itu lebih cepat, lebih sehat. Oke. Jadi Minion agak lambat, makanya saya ingin biarkan saja seperti ini. Karena saya lihat udah 5 bulan ini sedikit lambat, jadinya hari ini saya mau memotong ya. Jadi hari ini saya akan memprogramkan agar pecah daun lebih awal. Oke teman-teman, oke, jadi sedikit saya review dulu ya. Jadinya ini ada yang tanya, ini buat sendiri atau gimana, kok bisa mau sama dengan fosilnya ya. Oke, jadi kalau di Bali ini banyak ya, khususnya di daerah Mas Ubud, di daerah pariwisata Ubud, ini memang dijual untuk sebagai hiasan atau pot bunga ataupun kreasi-kreasi. Kemudian banyak juga teman-teman yang pencinta bongklak juga sudah menggunakan ini sebagai media, khususnya media air ya, menggunakan ini. Oke, jadinya saya review. Jadi ini memang dibuat sendiri. Kenapa seperti ini? Ya karena di saat di melted atau dicairkan kaca itu menggunakan pipa, mereka biasanya menumpukkan di bagian
yang mana mereka inginkan menaruh. Jadinya kemudian masih panas ya. Jadi kemudian yang kaca yang sudah meleleh, kemudian dia akan tumpukan di bagian fosil seperti ini. Kemudian nanti dari pipanya itu mereka akan meniup, sehingga angin akan masuk dan akan berbentuk seperti balon. Kemudian digunting ya, kemudian digunting dan dia bentuknya kemudian dipoles-poles sehingga dia berbentuk sedikit lebih besar. Oke, jadinya ini prosesnya seperti ini. Jadinya ini bukan sesuatu yang aneh atau kebetulan, ini memang sengaja dibuat teman-teman. Oke. Nah, buat teman-teman mungkin bisa lihat di YouTube bagaimana cara pembuatan kaca, yaitu pot bunga dari kaca, mungkin banyak tutorialnya di sana. Oke, tapi hari ini saya akan membuat yaitu proses penyayatan. Jadinya hari ini saya akan menyayat agar lebih cepat proses pecah daun ya, karena ini selama 5 bulan saya biarkan saja tanpa memotong ya. Jadi hari ini saya ingin melakukan penyayatan. Oke, jadi posisi ini memang agak lebih sulit ya. Cuma saya mencoba dengan hati-hati agar langkah ini tidak terluka. Kemudian daun yang
saya angkat sedikit dulu ya. Oke, kemudian daun ini saya akan potong agar daun yang sudah rusak tidak berperan untuk mengambil nutrisi ya. Seperti ini teman-teman, udah ini saya potong dulu. Jadinya di sini kita lebih memfokuskan yaitu tunas barunya, sehingga tunas baru ini lebih banyak mendapat nutrisi. Karena minion ini nutrisinya sangat sedikit ya, karena istilahnya daging yang atau daging kelapanya ya itu memang sangat sedikit teman-teman. Oke, jadinya kita sekarang fokus adalah ininya biar lebih cepat mengembang ya. Jadinya karena teman-teman lihat sebegini banyak ya daun yang ini semua juga berperan untuk mengambil nutrisi yang terdapat pada isi kelapa ini ya. Isi kelapa ini sangat banyak sekali nutrisi yang disedot ya. Oke teman-teman. Oke, jadi saya jelaskan juga kenapa ininya daunnya merah. Pada awal ya sedikit ada kebocoran, yaitu di batok ini pecah, sehingga nutrisi itu juga sedikit istilahnya fermentasi. Karena kenapa bisa fermentasi? Karena panas ya, jadi zat asam itu naik sehingga dia mempengaruhi daun-daun ini sehingga dia itu tidak sehat ya. Tunas-tunas baru keluar, kemudian saya sudah menambalnya sehingga udara itu tidak masuk, sehingga ketika panas fermentasi itu tidak begitu jalan. Oke teman-teman. Oke ya seperti ini. Kalau mungkin bagi teman-teman yang baru belajar atau orang yang tidak sabaran mungkin tidak senang ya, tidak senang dengan penampilan seperti ini. Tapi saya jelaskan lagi buat teman-teman. Jadinya kita harus bersabar. Otomatis hasil yang kita dapat nanti itu akan lebih sempurna. Karena daun ini kita tidak mengharapkan, yang bagi saya yang saya mengharapkan itu adalah cepat pecah daun. Oke, mudah-mudahan dia akan tetap sehat ya. Kemudian dia akan menghasilkan pecah daun lebih awal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review tentang pot kaca ya. Kemudian dengan bone club yang ini ya, memang saya sengaja tidak mau menyayat dari awal karena saya ingin membuat tutorial. Jadi biar teman-teman tahu bahwa kalau kita tidak memotong, jadi dahan-dahan atau ranting-ranting yang sudah umur dia juga akan berperan dan dia juga akan mengambil nutrisi yang terdapat pada bongkla ini ya. Ini kecil loh, jadinya memang dagingnya atau isiannya memang sedikit, jadinya nutrisinya sedikit untuk mensuplai daun-daun ataupun akar. Nah, kemudian sekarang kita sudah memiliki akar, sehingga akar ini juga akan berperan untuk mengambil sari ya atau nutrisi yang terdapat dalam air. Oke teman-teman, sebenarnya kalau buat saya sih tidak rekomendasi ya kalau untuk di media air, karena kelapa sebenarnya dia itu lebih hidupnya itu normal di tanah. Jadinya kalau memang medianya tanah, otomatis tanah yang subur dan gembur dia akan lebih cepat berproduksi. Oke teman-teman, sampai di sini tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Yang belum like dan subscribe, tolong di subscribe untuk membantu channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah setia menonton video-video saya. Terima kasih banyak. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.